Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan pelajaran teknik pembesaran gerinda. Seperti yang sudah pada siang hari ini kita akan kembali bahas lanjutan materi yang kemarin. Ini udah video yang keempat kalau nggak salah ya, mulai dari pengenalan mesin gerinda, kemudian jenis-jenis mesin gerinda, kemudian yang ketiga kemarin adalah bagian-bagian utama mesin gerinda datar. Untuk kali ini kita akan bahas aksesoris surface grinding mesin. Cuman sebelumnya mohon maaf karena aksesoris grinding mesin itu cukup banyak, maka akan kita bagi menjadi 2 video supaya durasinya tidak terlalu lama. Untuk yang pertama ini adalah durasi pertama adalah aksesoris surface grinding mesin bagian ke-1. Aksesoris itu adalah perlengkapan atau kelengkapan untuk sebuah mesin supaya mesin tersebut bisa bekerja secara optimal. Ini saya geser dulu ya. Terdapat peralatan bantu pencekam yang umum digunakan pada proses pengerindaan datar ya. Itu alat bantu pencekaman benda kerja. Kalau di mesin yang lain, mesin bubut misalnya mencekam itu menggunakan cak, kemudian menggunakan menggunakan cak juga macam-macam ya, cak rang 3, rang 4, kemudian faceplate dan sebagainya. Kalau di mesin press kita mengenal pencekam benda kerja itu menggunakan kepala pembagi, the feeding head, menggunakan rotary table, menggunakan ragum dan sebagainya. Nah, di mesin gerinda itu pencekamannya adalah dibantu seperti ini, ada beberapa macam. Kembali pada video kemarin sudah dijelaskan bahwa kebanyakan pencekaman benda kerja pada mesin grinding itu menggunakan magnetik ya. Jadi dicekam secara magnet. Aksesoris yang pertama adalah meja putar universal atau universal tilting rotary table. Ya, gambarnya bisa dilihat di layar. Itu adalah jenis alat bantu yang digunakan di mesin gerinda datar, namanya universal tilting rotary table. Kemudian yang berikutnya ya, ada lagi blok atau pengantar medan magnet. Nah, ini blok atau balok pengantar medan magnet. Berfungsi untuk apa? Meneruskan aliran listrik medan magnet dari sumber magnet ke benda kerja agar pencekaman tetap kuat. Jadi ada beberapa balok atau blok sebagai penerus aliran listrik supaya nanti bersifat magnetik sehingga benda kerja bisa terpegang dengan kuat ya. Kemudian ada blok penyiku yang berikutnya, yang saya geser dulu layarnya ya. Nah, ini ada blok atau balok penyiku. Yang pertama itu penyiku yang tanpa alur atau tanpa lubang, yang kedua adalah balok penyiku dengan alur atau dengan lubang. Ini fungsinya untuk apa nanti? Karena terbuat dari logam nanti, kalau misalnya magnetnya sudah terpasang, ini juga dipasang di atas meja magnet sehingga juga bersifat magnet juga. Nah, ada benda-benda kerja khusus yang harus dipegang dengan alat seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah peralatan pembentuk dan pengasah roda gerinda ya, truing and dressing. Truing itu artinya itu membentuk kembali roda gerinda. Kalau udah lama digunakan itu biasanya bentuknya itu tidak standar lagi sehingga perlu dibentuk ulang. Sedangkan dressing adalah proses menajamkan kembali roda gerinda yang sudah kurang tajam. Nah, alatnya macam-macam, ada dudukan pemegang ya, dudukan pemegang alat pengasah atau pembentuk roda gerinda atau dresser. Gambarnya seperti yang ya, mohon kehalangan itu ya, gambarnya seperti itu. Kemudian ada pemegang dresser roda gerinda ya. Dresser itu alat untuk membentuk dan menajamkan kembali roda gerinda yang sudah lama dipakai ya, pokoknya seperti itu. Kemudian berikutnya ada pembentuk sisi roda gerinda presisi ya, atau disebut dengan istilah itu precision duplex wheel dresser ya, macam-macam alatnya ini untuk membentuk sisi roda gerinda yang sangat presisi. Kemudian ada lagi pembentuk roda gerinda yang sifatnya itu universal ya, atau universal wheel dresser. Ini yang gambar yang
pada layar itu yang gambar bawah itu adalah pembentuk roda gerenda atau pembantu pemegang roda gerenda universal atau universal wheel dresser. Dan berikutnya lagi ada pembentuk radius dan sudut roda gerenda dengan kaca pembesar atau dengan optik. Nah, ini alat ini digunakan untuk membantu memegang benda kerja dalam proses throwing and dressing. Jadi alatnya banyak sekali. Nah, ini bedanya dengan yang lain, inilah dengan sistem optik. Jadi ada optiknya, jadi lebih presisi nantinya proses penggerendaannya atau proses throwingnya maupun proses dressingnya itu akan lebih presisi karena menggunakan sistem optik. Sistem optik itu kita ketahui sampai sudutnya menit bisa diketahui ya, bisa presisi sampai sekian derajat sekian menit tentunya. Itu mungkin untuk aksesoris mesin service grinding pada kali ini, karena materinya banyak mungkin tidak bisa saya tampilkan dalam satu video. Nanti bersambung untuk video yang berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.